Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kawan pemilih, semoga selalu dalam keadaan sehat. Kembali menjumpai Anda dalam acara Ngider, ngobrolin pemilu dan demokrasi. Kawan pemilih, kali ini kita mau sedikit santai dulu, tapi tetap serius, karena narasumber kita ini serius dan santai. Mudah-mudahan ini lebih menarik. Yang kita mau bahas kali ini adalah konon katanya TPS kita adalah menjadi TPS termahal di Kepulauan Seribu. Bahkan kemungkinan DKI juga kali ya, se-DKI juga paling mahal. Lalu apa yang membuatnya menjadi mahal? Dan apa yang melatar belakangi dibentuknya TPS tersebut? Kita akan bahas nanti dengan tentunya orang yang sangat menguasai di bidangnya. Dan kita juga akan mendengarkan nanti cerita tentang seorang yang punya pengalaman menarik, unik, menjadi KPPS di daerah tersebut. Sebelumnya kita tepuk tangan dong buat narasumber kita. Ada Bang Davi dan Bang Samsul. Hai teman pemilih. Hai semua teman pemilih. Oke. Terima kasih Bang sudah hadir dalam podcast kita kali ini. Ya, terima kasih Mas Wawan. Seperti biasa dan kebiasaan saya nih, saya selalu mempersilahkan narasumber kita untuk memperkenalkan diri. Bang Davi, mohon maaf, kita harus menghormati tamu dulu ya. Siap. Bagaimana Bang Samsul? Ya. Siap. Silakan. Tamu istimewa kita ini. Monggo, silakan. Perkenalkan diri saya Samsul Bahri. Saat ini saya bertugas di salah satu sekolah negeri di SDN Pulau Harapan 01 Bagi di Kepulauan Seribu. Dan dalam kurun waktu beberapa tahun ini, bahkan sampai 15 tahun lalu, saya sudah mengabdikan diri sebagai penyelenggara pemilu di sub yang terkecil sebagai KPPS sampai pada tatanan panitia pemilihan di tingkat kecamatan. Jadi sehari-hari saya sebagai guru mengajar, memberikan pelayanan kepada peserta didik. Tapi ketika saya dipanggil oleh KPU untuk mensukseskan pemilihan umum atau pilkada, maka saya harus hadir di situ untuk mensukseskan kegiatan tersebut. Terima kasih kawan. Terima kasih Bang Samsul. Ternyata beliau ini seorang pendidik dan pengalaman pendidikannya begitu panjang. Alhamdulillah ketika beliau diminta untuk menjadi anggota KPPS dan di tempat yang sedikit unik dan sedikit banyak tantangan, alhamdulillah beliau bersedia. Nanti akan saya tanyakan cerita pengalaman Pak Samsul ya. Bang Siap. Samsul. Selanjutnya, tuan rumah. Ini juga anak muda yang sangat menginspirasi buat kita semua. Masih muda. Khususnya di Kepulauan Seribu. Masih muda banget. Bang Davi. Masih milenial. Masih milenial. Silakan Bang Davi. Terima kasih Bang Wawan. Saya Muhammad Kadafi, anggota KPU Kepulauan Seribu, Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu. Nah, ini periode kedua saya Bang Wawan. Periode pertama saya sebagai Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM. Mungkin kalau teman pemilih mencermati podcast Pulau Seribu, KPU Pulau Seribu sebelumnya, saya sudah pernah tampil juga waktu itu masih sebagai Kadif Sosdikli dan SDM ya, cerita terkait dengan sosialisasi pemilu dari pulau ke pulau. Nah, sekarang saya duduk di sini bersama Bang Samsul ya, bagaimana menceritakan nanti bagaimana proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS lokasi khusus ya, TPS terjauh dan TPS termahal konon katanya se-Jakarta gitu. Ya. Terima kasih Bang Wan. Terima kasih Bang Davi. Masih sibuk lari-lari ya? Masih semangat ya? Beberapa bulan ini masih aktif jogging. Alhamdulillah. Untuk menurunkan berat badan. Kalau lagi nggak sibuk kayak gini, hidup ya bukannya. Kalau lagi nggak sibuk ini yang penting Bang, harus ada agenda di luar kerjaan. Tetap kita harus menjaga sehat kesehatan. Ya. Tetap semangat. Tadi terkait misalnya dulu mengampuh di bidang yang lain, sekarang di bidang yang sekarang, saya pikir menjadi penting juga ya, agar menjadi fresh, kita punya dapat insight baru kayak gitu. Belum masuk masa tahapan pemilu. Kan udah 2 periode ya, 2 periode.
anggota, mungkin mudah-mudahan periode ketiga di provinsi. Provinsi kedua. masuk ya. Amin ya. Amin. Amin amin. Nah, tadi statement saya di awal itu ini TPS menjadi TPS yang paling mahal di Kepulauan Seribu. Mungkin di Jakarta ya, di DKI Jakarta. Nah, saya mau konfirmasi ke Bang Hadap ini. Kenapa itu menjadi mahal dan apa alasannya? Kenapa ini TPS ini? Landasannya, dasar hukumnya dibentuk ini TPS seperti apa? Monggo, Bang Raffi. Iya, terima kasih Bang Wawan. Iya, ini yang mendasari pembentukan TPS lokasi khusus di Kepulauan Seribu ya. Yang pertama tentu saja ini amanat Undang-Undang 7 tahun 2017 ya, yang sudah diubah menjadi Undang-Undang 7 tahun 2023 tentang pemilihan umum. Selain itu juga KPU telah mengeluarkan peraturan KPU ya, Bang Wawan, peraturan KPU nomor 7 tahun 2022 ya, yang sudah diubah menjadi PKPU 7 tahun 2023 ya. Terutama di pasal 179 itu terkait dengan pemutakhiran daftar pemilih dalam pemilihan umum. Oh, iya. Nah, di pasal 179 itu disebutkan bahwa KPU melalui KPU Kabupaten Kota dapat menyusun daftar pemilih di lokasi khusus ya. Jadi KPU Kabupaten diberikan kewenangan untuk mewakili KPU RI untuk membentuk atau menyusun daftar pemilih di lokasi khusus. Nah, lokasi khusus itu apa saja? Yaitu bisa juga di rumah tahanan, kemudian panti sosial, panti rehabilitasi, relokasi bencana, daerah konflik ya, dan lokasi lainnya, termasuk lokasi yang terdapat konsentrasi pemilih di satu tempat. Nah, kebetulan ini yang kategori lainnya itu kita masuk di situ ya. Lainnya, yaitu kebetulan kita ada pemilih yaitu di tambang minyak lepas pantai di PH EOSES dan PH NWJ itu terkonsentrasi di satu tempat. Dan jauh ya dari pemukiman segala macam. Dan jauh dari pemukiman dan tidak memungkinkan untuk mereka untuk pindah memilih ke warga Kepulauan Seribu. Perjalanan kurang lebih berapa jam, Bang? Ya kurang lebih kalau kapal biasa itu 6 jam ya. 6 jam. Jadi tidak dimungkinkan ya untuk bisa ditarik ke daratannya. Ya. Lanjut Bang, sorry Bang, mohon maaf. Ya. Kemudian juga KPU diamanatkan oleh pasal 180 PKPU 7 itu tentang daftar pemilih dalam pemilu. Nah, kita menyusun daftar pemilih di loksus itu di lokasi khusus dengan berkoordinasi dengan penanggung jawab lokasi khusus. Ya, dalam hal ini pihak PH OSES dan pihak PH ONWJ gitu kan. Nah, kita sudah berkoordinasi dan sebagainya. Nah, kemudian juga diamanatkan juga oleh PKPU nomor 25 tahun 2023 pasal 113 ya. Pemilih yang terdaftar dalam lokasi khusus dapat menggunakan hak pilihnya untuk memilih presiden dan wakil presiden ya. Karena semua warga negara mau dimanapun tinggalnya, termasuk di luar negeri, itu punya hak untuk memilih presiden dan wakil presiden. Nah, kemudian memilih calon anggota DPR itu apabila dia pindah memilih dalam satu dapil dan satu provinsi ya, dan satu dapil DPR gitu kan. Ya kalau Pulau Seribu tentu saja dapil 3 DPR RI-nya kan, DPR 3 ya. tergabung dalam Kepulauan Seribu, Jakarta Utara dan Jakarta Barat. Ya, benar. Kemudian bisa juga memilih anggota DPD apabila dia pindah memilih masih dalam satu provinsi. Satu provinsi ya? Nah, mereka lingkupnya provinsi ya? Provinsi, dapat surat suara DPD. Kemudian dapat juga memilih DPRD, itu apabila pindah memilih dalam satu wilayah provinsi dan dalam satu dapil. Nah, dalam hal ini DPRD kita kan satu dapil dengan Cilincing, Koja, dan Kelapa Gading. Cikoding ya? Cikoding. Ya. Nah, kebetulan pemilih kita di PH OSES dan PH ONWJ ini itu kebanyakan mayoritas memang di luar provinsi DKI ya kan. Jadi mereka hanya kebanyakan memilih satu surat suara saja, yaitu surat suara presiden dan wakil presiden. Iya. Itu Bang Wan. Sebenarnya kondisi di kita ini ya terkait yang lokasi khusus kayak gitu, itu sebenarnya ada beberapa ya. Selain perusahaan minyak lepas pantai, sebenarnya kita juga ada resort-resort, ada perusahaan Nusantara Regas ya, perusahaan kalau nggak salah itu ada perusahaan gas ya. Dan waktu itu kenapa Bang? Itu mereka juga tidak sampaikan pemberitahuan terkait pengajuan TPS. Iya, beberapa faktor memang pertama ada aturan teknis ya, pedoman teknis KPU yang mensyaratkan bahwa pada saat itu ada minimal ya jumlah pemilih yang terkonsentrasi itu dalam satu tempat, kemudian juga koordinasi dengan penanggung jawab lokasi khusus. Nah, kalau penanggung jawab lokasi khusus itu tidak bersedia atau mungkin tidak tidak mampu atau tidak sanggup untuk mendirikan TPS di tempat pekerjaannya, tempat mereka bekerja gitu kan. Artinya mereka harus bergabung ke
TPS-TPS warga, TPS-TPS yang memang sudah ada TPS reguler gitu ya. Iya. Seperti Pulau Nusantara Regas kan harus tergabung ke dalam TPS di Pulau Untung Jawa. Oh iya, lebih dekat ke sana ya. Nah, pulau-pulau resort misalnya ke Pulau Kelapa, bisa ke Pulau Harapan gitu Bang. Mantap. Makasih Bang Davi. Bang Samsul. Siap. Saya bergeser dulu ke Bang Samsul nih, Bang Davi. Itu kan kalau lihat dari ceritanya Bang Davi begitu, perjalanan yang begitu panjang. Ya, terus artinya tenaga ini dibutuhkan lebih maksimal kayak gitu. Dengan segala tantangan seperti itu tadi, itu kenapa sih bersedia gitu, mau? Ya, jadi sebentar, Bang Samsul ini dia dulu KPPS di lokasi khusus 2 kali ya berpengalaman? 3. 3 kali, 3 kali. Dan kita mau tanya kenapa beliau ini bersedia? Samsul gimana? Baik, terima kasih Bang Wawan. Kalau bicara teknis ya rananya sama Bang Dapi lah ya. Setuju, siap. Tapi kalau bicara pengalaman, terus apa motivasi, saya mungkin bisa menjawab dengan kata-kata yang lembut. Asik. Apa itu? Intinya adalah saya sudah mengabdikan diri saya untuk mewakafkan diri saya sebagai penyelenggara, mensukseskan penyelenggaraan pemilihan umum. Luar biasa. Saya sebagai abdi negara yang memang dituntut untuk memberikan pelayanan langsung. Ini adalah bagian dari bagian dari program pemerintah yang memang harus didukung penuh. Nah, dari dasar itu bahwa saya sebagai putra pulau mau tidak mau, suka atau tidak suka, harus turun ke lapangan membantu proses berjalannya pemilihan umum. Dari beberapa rangkaian kegiatan pemilu yang sangat mendetail sekali yang kita lihat kondisi di lapangan adalah ketika di penghitungan suara. Itu yang menjadi dasar kenapa saya dan teman-teman yang lain, ayo kita bantu KPU agar pemilu ini bisa sukses dan lancar. Dan itu berdampak ya, pengaruh ke KPU itu sendiri. Berdampak. Kayak kita penting banget menjaga untuk di lokasi kayak gitu orang-orang yang secara pengalaman punya. Kan, secara akademis juga bagus, menguasai permasalahan di sana. Edan. Kita kalau sana ribut, repot gak usah kemana, pasti. Udah selesai. Di grup selesai lah. Nggak usah kemana-mana loh ya. Gak usah itu Pak Wawan. Itu juga perlu pendekatan. Gak usah Pak Wawan. Artinya komunikasi lah ya. Orang yang mampu berkomunikasi penting di sana. Iya. Jadi itu pengalaman. Itu sedikit saja pengalaman. Baru sedikit ya. Baru sedikit. Padahal panjang banget ya. Itu baru berangkat ya. Ketika zamannya Maksus, kemudian Ayapko, zamannya Sinok gitu kan. Itu udah ngerasain ya? Jadi anggota KPPS ya? Sampai naik helikopter saya ke sana. Nah, itu yang mahalnya itu tuh. Nah, difasilitasi semua kita sama penyelenggara di sana. Ini luar biasa, KPU sudah bisa sampai ke tahapan itu. Kita bergeser ke Bang Davi dulu nih. Nah. Bang, tadi dibilang mahal. Bukan cuma sekedar pengalaman dan finansial. Ada lagi Bang yang buat itu mahal nggak? Iya. Ya memang mengapa TPS Loksus di Pulau Seribu itu terutama di UNWJ gitu ya. Dikenal sebagai TPS termahal di Jakarta mungkin ya. Gitu. Kalau di Indonesia mungkin ada lagi kan, lebih jauh gitu kan. Setidaknya di Jakarta itu TPS termahal. Artinya tadi dibilang Bang Samsul bukan hanya sekedar soal finansial kan. Bukan cuma biaya ya, jadi membutuhkan persiapan yang ekstra kan, persiapan panjang untuk bagi KPU untuk mempersiapkan mendirikan TPS khusus di sana gitu kan. Ya pertama dari segi waktu kan kita perlu misalnya berkoordinasi kan kepada penanggung jawab lokasi khusus, berkoordinasi kepada pihak keamanan, ke BMKG termasuk kan. Iya betul. Tentang kondisi cuaca pada saat hari pemungutan suara prediksinya seperti apa gitu kan. Kemudian juga kita perlu merekrut KPPS yang orang-orang seperti Bang Samsul ini kan, yang tahan banting, yang memang sudah paham lapangan gitu kan. Sudah padahal sering dibanting ya. Tahu resiko misalkan cuaca buruk, misal gelombang tinggi dan lain sebagainya kan. Nah, orang-orang seperti Bang Samsul yang tinggal di pulau kan sudah biasa kan gitu. Terus kemudian KPPS 1 dan KPPS 2 dan KPPS 3 kan. Ya punya peranan penting lah dalam TPS. Oh, kalau Pamsung dari sana ya, yang pengamannya? Nah, Pamsung dari sana dan 4 orang lainnya dari KPPS yang lainnya itu dari sana. Oh, kita juga wajib juga melibatkan mereka ya? Ya, kita melibatkan mereka. Ya, itu kan sebagai pendidikan politik juga pada mereka. Bagaimana mengelola satu TPS kan? Bagaimana pemungutan dan penghitungan suara di TPS gitu kan? Supaya nanti ketika mereka dipekerjakan atau direkrut lagi menjadi KPPS, mereka sudah tahu gitu. Seperti apa alur proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS gitu.
terutama di lokasi khusus. Dan yang paling penting adalah karena mereka itu bekerja di sana, mereka tahu Kondisi. siapa saja pekerja-pekerja yang ada di sana. Jadi tidak mungkin dia orang yang tidak terdaftar di TPS itu, ya tidak ada namanya di daftar pemilih, Ikut bisa memilih, masuk. Ya. iya. Yang paling penting itu kan, mereka tahu gitu kan, siapa saja orangnya, namanya siapa, wajah-wajahnya seperti apa. Gitu. Nah, sehingga yang masuk ke TPS adalah pemilih memang yang sudah terdaftar dalam daftar pemilih TPS lokasi khusus tersebut, gitu kan. Nah, kemudian dari segi biaya ya tentu saja tadi yang dikatakan Bang Samsul kan, kita ke sana itu bukan pada saat hari haknya saja kan. Betul. Dari mulai H-1 ya kan, H-1 kita sudah berangkatkan mereka ke darat gitu kan. Nah, tentu saja kita ada sharing cost lah ya dengan antara KPU ya, dengan melalui APBN-nya dengan pihak penanggung jawab lokasi khusus ya terkait dengan penginapan mereka kan. Kita inapkan mereka H-1 gitu. Jadi sebentar Bang, mereka juga bertanggung jawab ketika bukan cuma di tempat ya, di tempat pemungutan suara ya. Iya. Mereka juga mengikuti bertanggung jawab juga mulai dari KPPS berangkat sampai di darat, keberangkatan. dan diberikan penginapan itu juga Iya. mereka bertanggung jawab. Ya itulah kita sangat mengapresiasi juga ya pihak penanggung jawab lokasi khusus dalam hal ini PHEOSS dan PHNWJ ya sudah berkenan ya kan untuk memperjuangkan hak pilih para pekerja mereka, karena kan memang hak pilih ini kan hak konstitusional warga negara yang harus dilindungi kan gitu. Jadi mereka menyiapkan akomodasi, menyiapkan transportasi, kemudian juga menyiapkan akomodasi di tempat gitu kan, TPS. di TPS baik di Pulau Pabelokan maupun di Rik-Rik itu kan. Jadi kita koordinasi secara maraton, gitu kan. Koordinasi yang panjang ya, termasuk juga kepada pihak keamanan, kepolisian, gitu kan, kepada Bawaslu kita koordinasi juga ya kan, bagaimana Bawaslu mengutus pengawas TPS kan gitu. Pengawas TPS juga harus ada kan, mereka mengawasi dan juga ikut ke TPS, ke 8 TPS yang ada di lokasi khusus tersebut. Kemudian juga kita koordinasi juga kepada para peserta pemilu, baik itu calon presiden dan wakil presiden, ya, tim calon presiden dan wakil presiden, tim dari partai politik, ya. kemudian tim dari calon anggota DPD. iya. Nah, mereka akan mengutus saksi juga ke sana, gitu kan. Gitu. Yang terkait saksi itu apakah bisa diakomodir semua, Pak? Ya, kalau untuk saksi kita dapat akomodir, namun memang beberapa peserta pemilu tidak mengirim ya, tidak mengirim saksi. Ya. Yang terpenting kita sudah memberitahukan bahwa kita punya TPS lokasi khusus, punya 8 TPS lokasi khusus sana gitu kan. Memang kalau calon presiden dan wakil presiden mereka semua mengutus saksi. Ya, karena sedikit ya. Ya. Sedikit, dan Kemarin 2024 ada 3 pasangan calon kan. 3 itu datang. 3 itu datang menjadi saksi. Karena selain itu juga mungkin keterbatasan tempat ya. Nah, kemudian juga termahalnya ya itu ya, ketika H+1 juga kita harus memberikan akomodasi lagi nih kepada Pak Samsul dan kawan-kawan kan. Pulangnya pun masih panjang. Pulangnya masih juga di sana. Karena kan orang juga. pulau kan nggak bisa langsung pulang kan. Betul. Mereka harus ke darat dulu baru pulang lewat Ancol gitu kan. Kita persiapkan semua akomodasinya gitu. Nah, beruntungnya mungkin teknologi kapal laut antar jemput karyawan itu sekarang mungkin sudah makin canggih ya. 2019 kita masih menggunakan helikopter kan gitu ya, koper gitu ya, chopper ke ONWJ gitu kan, salah satu TPS ONWJ, terutama di Zulu kan ya. Zulu ya, ujung ya. Ada 92 pemilih ya. Kurang lebih 92 pemilih. 92 pemilih. Nah sekarang kemarin 2024 tuh kita semua menggunakan kapal, ya karena mungkin kapalnya sudah lebih cepat, sudah lebih canggih gitu kan. Dan keadaan cuaca juga masih kondusif ya. Dan petugas kita juga tidak terlalu terburu-buru dalam melakukan penghitungan suara kan. Gitu. Karena kan semua prosedur dan ketentuan dalam aturan perundang-undangan pemilu maupun undang-undang maupun PKPU itu kita harus jalankan kan. Tidak ada prosedur atau tata alur penghitungan dan pemungutan dan pemungutan suara itu yang dilanggar gitu kan. Semuanya terkendali dan disaksikan oleh pengawas juga, pengawas TPS. Gitu. Saya bergeser ke Bang Samsul lagi nih. Ya. Nah, ini kaitannya sama pekerjaan intinya nih. Ya. Core of the core-nya intinya gimana ketika harus meninggalkan sekolah? Hampir 5 hari ya, Bang? Kurang lebih, hampir 5 hari. Itu kan ada semacamnya, ada yang ditinggalkan kayak gitu. Ya. Ada yang dikorbankan. Ada yang dikorbankan. Ya. Itu gimana koordinasi komunikasinya dengan pihak sekolah? Baik. Gimana pendekatan segala macam gitu. Baik Bang Wawan, ini saya bilang hebatnya salah satu kehebatan KPU di situ. Oh gitu ya? Iya. Jadi ketika
KPU mau merekrut teman-teman pendidik yang ada di lapangan, maka yang dipegang adalah kepalanya. Koordinasi dengan suku dinas pendidikan. Yang punya sekolah, yang punya guru itu di sana. Jadi ketika komunikasi itu berjalan, mengingat ini pun adalah hajat negara, maka mau tidak mau Sudin Pendidikan pun harus mengikuti dan merekomendasikan. Nah, terjadi miskomunikasi ketika di 2014 kalau tidak salah, teman-teman guru tidak dilibatkan karena ingin membuka ruang baru untuk masyarakat ya, artinya masyarakat sebagai penyelenggara pemilu di KPPS. Itu berdampak juga tuh. Dan satu berdampak akhirnya kita pun dengan sukarela tanpa diminta harus turun. Itu spontanitas karena hati nurani kita bicaranya. Pengisian berita acara, hasil berita acara itu dari siang Bang Dapi selesai penghitungan suara itu nggak selesai sampai malam sampai pagi lagi. Nah kita yang memang sudah bertahun-tahun terlibat merasa bahwa punya ikatan batin dengan penyelenggaraan pemilu, mutarlah kita ke TPS 1 dengan TPS lainnya. Padahal mah dulu tidak menjadi KPPS ya. Tidak menjadi KPPS. Bagian dari ini aja karena bagian kesadaran dari, ya. Ya integritas kita, kesadaran kita bahwa memang kita bagian dari pemilu. Kepedulian juga. Kepedulian kita. Bang Dapi, dinamika yang terjadi ya di TPS lokasi khusus juga nggak sedikit ya. Artinya begitu banyak, begitu panjang. Nah, bagaimana nih KPU sendiri mempersiapkan TPS lokasi khusus ini biar pertama satu mungkin secara distribusi aman tuh. Yang kedua, sukses tentunya. Seperti apa Bang Dapi? Monggo Bang Dapi. Iya, memang tadi yang sudah saya ceritakan sedikit ya terkait bagaimana kita mempersiapkan TPS di lokasi khusus dengan yang namanya lokasi khusus kan perlu perhatian dan perlu yang khusus ya gitu ya, perhatian khusus lah gitu. Ya pertama memang kita selalu intens gitu ya berkoordinasi dengan jajaran di bawah kita, misalnya PPK, PPS, kemudian kepada Lurah Pulau Kelapa ya kan. Kita minta ya putra-putri terbaik lah seperti Bang Samsul ini ya untuk menjadi KPPS di sana gitu kan. Artinya yang tahan banting lah ya, yang tidak takut risiko akan misalnya cuaca buruk dan sebagainya. Karena 2019 kita Bang Wawan punya pengalaman beberapa anggota KPPS yang akan bertugas sana itu banyak yang mengundurkan diri juga gitu kan. Tiba-tiba lagi ya? Di hari melihat kondisi cuaca gitu ya. H-1 atau ada yang H-2 itu banyak yang mengundurkan diri juga. Gitu. Mungkin juga mereka juga ada gambar, gimana nih gue di sana ketika nanti ada. Betul. Nah belajar dari pengalaman itu 2024 kita sudah mengidentifikasi ya kan. Betul. Makanya orang-orang seperti Bang Samsul dan kawan-kawan inilah ya yang. Dan satu yang lebih penting Mbak, ini Bang Dapi sorry maaf ya. Kita tuh jangan ada lagi kebijakan yang tidak bisa melibatkan pendidik ya. Karena dulu juga kita kecolongannya kayak gitu. Apalagi tentang periodisasi itu. Ya periodisasi itu saya pikir tuh jadi masalah buat. Karena di pulau ini sedikit sumber daya manusianya. Jadi mudah-mudahan nggak ada lagi kebijakan kayak gitu. Monggo Bang Dapi silakan lanjut. Ya, memang 2019 sempat kita ada kebijakan dari pimpinan kita ya KPU RI terkait dengan periodisasi. Memang tujuannya yang sebenarnya baik juga Bang Wawan untuk pendidikan politik juga regenerasi penyelenggara pemilu kan. Nah tapi memang karena 2024 ini adalah pertama kali kita menyelenggarakan pemilu dan pilkada di tahun yang sama, betul. Nah, kan, kompleksitasnya akan lebih tinggi kan. Makanya kebijakan pimpinan kita yang sudah melakukan inventarisasi masalah sebetulnya kan, atas masukan dari bawah juga dari kita juga kan. Jadi udah mitigasi lah ya. Mereka menciptakan problem solving. Sehingga 2024 itu ada kebijakan tidak ada aturan periodisasi. Jadi KPPS yang sudah berpengalaman seperti Bang Samsul ini bisa menjadi KPPS lagi. Ya. Terbukti kan 2024 itu kita sangat minim pelanggaran. Kalau se-Indonesia ya. Lancar ya, sukses. Untuk Pulau Seribu sendiri memang dari pemilu ke pemilu tidak aman. pernah ya. Aman lah gitu ya. Berkat kerja keras dari Bang Samsul dan kawan-kawan juga di bawah kan. Kalau teman-teman seperti Bang Samsul juga misalnya nggak kompeten juga, kita juga kerepotan juga kan. Beruntungnya kan ada teman-teman KPPS yang seperti Bang Samsul kan, yang sudah pengalaman dan sudah mau belajar regulasi yang baru gitu kan. Akhirnya kita zero PSU kan, zero pemungutan suara ulang, zero penghitungan suara ulang kan, zero PHPU juga. Nah selain itu juga kita koordinasi juga nih ke pihak Polres juga ya, Pak Kapolres waktu itu sempat survei juga ke lokasi. Kalau nggak salah sekitar seminggu atau 2 minggu sebelumnya mereka sudah ke sana tuh pakai booth dari Polres kan.
kayak PHOSES, mereka survei langsung kan. Mereka Ke lokasi. Iya, ke lokasi yang memikirkan bagaimana jika misalnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, Mitigasi di luar ya. evakuasi dan benar-benar mereka sudah memitigasi itu gitu. Ya kita salut juga kepada pihak Polres gitu kan, sudah memberikan pengamanan gitu kan dari mulai berangkat sampai pulang dari TPS Loksus gitu ya, dikawal ya Bang Samsul ya. Betul. Kemudian juga kita koordinasi dengan Bawaslu kan, kita menyamakan persepsi dengan Bawaslu, menyamakan pemahaman ya terkait aturan gitu kan. Jangan sampai kita dengan Bawaslu ada miss gitu kan. Alhamdulillah karena ketua Bawaslu-nya juga mantan komisioner KPU, ya akhirnya kita bisa berkolaborasi 2024 gitu kan, tidak ada miss gitu kan. Dan tentunya tetap juga mengedepankan ini ya aturan-aturan juga, nggak mesti harus ini bagus, ini nggak sesuai, tetap juga mengedepankan aturan juga. Artinya memang aturan itu kita sudah saling memahami. Saling memahami. Ya, kita sebelumnya kan kita ada bedah PKPU segala lain sebagainya kepada Bawaslu kan, bareng-bareng Bawaslu gitu. Kemudian juga koordinasi dengan peserta pemilu ya, kita sering rakor dengan stakeholder kan, dengan partai politik, dengan tim sukses calon presiden, ya kan, calon DPD dan sebagainya. Ya, akhirnya ya terciptalah satu pemahaman antara kita penyelenggara dengan peserta pemilu. Ya. Sinergi jadi ya. Ada sinergi ya, ada elaborasi gitu kan. Akhirnya pemilu di Pulau Seribu bisa sukses gitu Bang. Gitu Bang. Teknologi ya, Bang Davi, makasih Bang Davi. Ini menjadi segmen terakhir kali ya Bang. Tapi saya mau kepengen dari begitu rangkaian panjangnya segala macam. Dari juga saya minta pendapat tentang Bang Samsul terkait apa sih masukannya agar kedepannya ini pemilu kita udah lancar di Lembaga Khusus, agar tetap lancar seperti apa. Bang Samsul nanti gimana dari kacamata sebagai petugas ya KPPS yang langsung berhadapan di sana itu seperti apa. Ini sekaligus menjadi penutup dari segmen kita ya Bang Davi. Mohon dimulai dari Bang Samsul sebagai petugas, apa masukannya terkait penyelenggaraan. Dari tahun ke tahun sistem itu semakin sempurna kali ya, karena KPU ini cerdas dalam hal merefleksikan semua kegiatan-kegiatan pemilu. Kalau bicara sempurna mungkin tidak, karena banyak hal-hal yang secara teknis, apakah itu di persiapan, kemudian pada saat pemungutan, dan juga pada saat penghitungan suara, tentu setiap tahun itu ada hal-hal kekurangan-kekurangannya. Dan yang terpenting menurut saya, masukan ke depannya KPU sensitif dengan masukan-masukan atau kritik dan saran dari penyelenggara pemilu. Dan yang terpenting adalah memberikan apresiasi yang besar kepada KPPS. Apakah itu dalam bentuk mereka tidak butuh sesuatu yang lebih, tapi penghargaan mereka sebagai pahlawan pahlawan demokrasi, itu penting. Beberapa tahun lalu saya menerima tuh bangganya Bang Davi ketika dapat terima sertifikat, oh saya KPPS gitu kan, bangga Bang Wan. Jadi di samping itu pun, nah kalau teman-teman sebagai pegawai itu masuk angka kredit poin. Oh iya. Nah ini jadi barangkali ke depannya jadi catatan khusus. Guru-guru yang mau naik pangkat yang pegawai negeri itu masuk Bang Davi. Sebagai bisa mengajukan itu ya? Bisa sebagai angka kredit pengajuan angka kredit untuk kenaikan pangkat. Karena saya pun mencoba memakai itu, masuk di angka kredit poin. Meskipun nggak besar. 0,5 kan bisa menambah menjadi 100 gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kira membangun komunikasi penting. Jangan sampai dari penyelenggara pemilu KPU tidak didukung oleh semua stakeholder yang ada, karena ini bagian dari hajat besar negara. Dan jangan ragu-ragu untuk meminta teman-teman guru di lapangan membantu secara totalitas Bang Davi kepada Sudin Pendidikan, karena beliau adalah bapak kita di sana, rumah kita yang besar. Ketika rumah itu diminta dengan cara yang baik, maka mereka pun akan memberikan dengan cara yang baik. Saya kira itu masukannya. Dan terakhir, ya perlu ada refresh yang cukup ketika penyelenggaraan KPU selesai, semua KPPS diundang, ajak makan sama-sama Bang Davi. Itu masukan gitu kan. Iya. Terkait
apa ya, yang kerjanya begitu panjang kayak gitu, meninggalkan orang di rumah, pekerjaan yang lainnya segala macam kayak gitu, apakah perlu ada reward khusus juga kayak gitu? Oh iya, penting itu. Perlu dipikirkan juga ya? Jadi honor KPPS udah ditaruh di rumah nih. udah Kayak nih. gitu ya, Nah, tadi yang dibilang honor KPPS ditaruh di rumah buat bekal, di rumah tinggalin kan. Kita nggak tahu ketika berangkat itu kita masih ada usia atau tidak. Iya, benar. Paling tidak di dapur udah ngebul. Asik. Nah, tadi yang dari apa namanya mitra kita di sana itu memberikan uang saku juga. Ini apresiasinya. Apresiasi juga tuh ya? Ya, diberikan apresiasi juga. Itu bagian dari apresiasi menurut kami. Iya, betul. Ya paling tidak teman-teman buat begadang beli kopi dan lainnya. Kadang-kadang anggota komisioner KPU juga memberikan juga Wawan ketika pulang. Nah kayak kemarin kita disuplai juga tuh. Nah, termasuk suntik vitamin kan. Nah itu bagian dari upaya komisioner KPU atau penyelenggara KPU memberikan pelayanan terbaik kepada KPPS. Kita disuntik vitamin, makanya badan kita bugar. Asik. Jangankan kotak suara, kalau dulu kan pakai seng tuh ya. Iya. Oh kemarin mah bukan apa-apa, udah nyantai. Padahal udah disuntik vitamin ya, Vitamin. biar lebih kuat ya. Lebih kuat. Ternyata beban kerjanya biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja itu Waduh. gitu kan. Cari yang tantangan lebih lah. Asik. Makasih Itu, Bang Samsul. Oke, Terima kasih siap. masukannya. Bang Davi. Iya, Silakan. saya kira tadi Bang Samsul sudah menyatakan ini bagian kita undang Bang Samsul sebagai narasumber, ini bagian dari bagaimana kita mendapatkan masukan dari mantan anggota mantan KPPS ya, pemilu 2024 gitu. Kita apresiasi dan kita juga ingin tahu masukannya seperti apa ya untuk demi pemilu nanti yang lebih baik lagi di Kepulauan Seribu kan gitu. Nah Pak Samsul ini kan latar belakang backgroundnya sebagai pendidik ya. Gitu. Sebenarnya sama-sama mendidik juga dengan KPU. Betul. Bedanya mereka mendidik anak bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah kalau kita mendidik pemilih, bagaimana kita menciptakan pemilih yang cerdas? Nah, makanya ini ada korelasinya kan antara sama-sama mencerdaskan guru ya, antara guru dengan penyelenggara pemilu kan. Kita melakukan pendidikan politik, mereka melakukan pendidikan terhadap anak bangsa kan. Gitu. Nah ujung-ujungnya gini mohon, demokrasi dan pemilu ini kan berarti kalau partisipasinya tinggi kan gitu. Ada istilah meaningful participation gitu kan. Partisipasi yang bermakna. Bermakna, meaningful. Nah, ujungnya kalau secara prosedural gitu kan. Tingginya angka pemilih, angka partisipasi pemilih yang datang ke TPS kan gitu. Namun sebenarnya tidak cukup hanya itu kan gitu. Partisipasi pemilih itu atau partisipasi masyarakat itu harusnya ada di setiap tahapan pemilu. Termasuk Bang Samsul menjadi penyelenggara pemilu KPPS itu termasuk partisipasi masyarakat. Iya. Betul. Ya, alhamdulillah Pulau Seribu ini selama dari pemilu-pemilu tidak kesulitan mencari KPPS ya. KPPS selalu memenuhi kuota, artinya partisipasi pemilih, partisipasi masyarakat di Pulau Seribu itu tinggi kan. Bahkan lebih ya. Bahkan Ada yang ada yang jadi cadangan juga ya. Iya. Beda dengan di kota-kota lain kan gitu. Selalu kekurangan gitu ya jumlah calon anggota KPPS gitu. Artinya di sini sebenarnya sudah bagus. Partisipasi pemilih kita juga dari pemilu ke pemilu itu sudah paling tinggi ya dibandingkan kota-kota lain di Jakarta gitu. Nah ini yang harus kita pertahankan. Gitu. Nah ke depan kita KPU sebagai pelaksana undang-undang, apapun nanti kebijakan yang diatur oleh para pembentuk undang-undang ya, dalam misalnya sekarang mau ada revisi undang-undang pemilu baru kan gitu, antara DPR dengan Pak Presiden gitu kan, membentuk undang-undang, kemudian nanti pedoman teknisnya melalui peraturan KPU dan pedoman teknis ya kita harus menjalankan dengan baik gitu kan. Iya. Nah, apalagi sekarang kan ada putusan MK ya terkait dengan pemisahan pemilu nasional dan pemilu daerah. Ya insya Allah nanti tugas KPU mungkin akan lebih mudah gitu kan, tidak terlalu serentak juga gitu kan. Ada jeda 2,5 tahun gitu kan antara pemilu dan pilkada. Gitu. Kayaknya kita perlu Dan bahas pemilu juga di daerah podcast ya, tuh Bang. pilkada, pemilu daerah. Terkait pemisahan itu. Iya. Itu saja masyarakat. menurut saya. Ya, mudah-mudahan kita ke depan lebih baik lagi Bang. Amin, amin, amin. Amin. Tepuk tangan dulu buat narasumber kita. Bang Davi, terima kasih. Bang Samsul, terima kasih. Siap. Di setiap TPS lokasi khusus ada cerita tentang semangat dan dedikasi. Tentang petugas yang menempuh jarak jauh. Pemilih yang menunggu dengan harapan. Dan tentang keyakinan bahwa suara sekecil apapun adalah bagian penting dari arah bangsa. Saya Wawan Setiawan. Sampai bertemu di podcast-podcast berikutnya. Jangan lupa subscribe channel yang bermanfaat ini. Kami semua undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.